Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama dengan Yahya Andi Saputra, budayawan Betawi. Kita sedang berbicara tentang Jakarta. Bang, saya ingin bicara tentang politik di ibu kota. Kita tahu bahwa Jakarta ini bagaimanapun kita bisa melihat Jakarta menjadi barometer politik nasional. Ini sudah tidak bisa terelakkan lagi, begitu kan? Bagaimana Anda sendiri melihat kondisi Jakarta dengan tadi perpolitikannya yang kadang-kadang kalau politik nasional kan gaduh riuhnya tuh sepanjang tahun begitu, Bang. Ya, sebagai anak sini tentu saja saya bersyukur ya bahwa kota ini ditetapkan sebagai ibu kota. Dan peristiwa-peristiwa nasional memang sudah terjadi di kota ini dan itu yang paling mewarnai apakah di perpolitikan, perkesenian dan segala macam halnya. Saya merasakan memang misalnya peristiwa-peristiwa itu karena saking nasionalnya dan internasionalnya, jadi kita seolah-olah tertindih oleh kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga kegiatan-kegiatan kita seperti nggak ada suara, nggak ada warna, nggak ada sesuatu yang dianggap maju dalam perspektif kelokalan begitu. Tapi sebetulnya kota ini dan masyarakat lokalnya sudah terlalu banyak memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh Indonesia. Saya sepakat apa yang diungkapkan oleh salah seorang pakar Australia, Lance Castle, bahwa dia katakan Tuhan menciptakan Indonesia di Jakarta. Jadi kira-kira seperti itu. Peristiwa sejarah nasional yang ada di Jakarta dan peristiwa lokal yang terjadi pada masyarakat kota itu kedua hal yang sebetulnya berbeda. Peristiwa nasional begitu kenceng, begitu bersuara di tengah-tengah media, tapi peristiwa-peristiwa lokal yang betul-betul bermanfaat dan ada proses sejarahnya memang rada terpendam oleh ingar-bingar dari peristiwa di Jakarta yang menasional. Baik. Dan kalau berbicara tadi tentang lokalnya itu, kepemimpinan pun DKI 1 banyak diperebutkan tidak hanya oleh Jakarta tetapi juga tadi secara nasional. Terus bagaimana kemunculan tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh Betawi dalam perpolitikan ini, Bang? Sejak awal memang masyarakat Betawi itu tidak begitu menomorsatukan kepemimpinan formal. Baru pada tahun 1920-an misalnya, ketika Muhammad Husni Tamrin mendirikan perkumpulan kaum Betawi dan pemuda kaum Betawi, itu kencang betul bagaimana minat kita ingin merebut. Artinya kita berada pada puncak-puncak kekuasaan di kota Jakarta ini. Tapi memang kalau saya membaca buku-buku lama, buku-buku klasik, misalnya peristiwa-peristiwa abad kedua Masehi tahun 130-an itu jelas diawali dengan satu kerajaan paling tua menurut buku itu yang ada di Jawa ini, itu Salakanegara, dan itu adalah tokoh masyarakat Betawi pada kampung di Kalitirem di Jakarta Utara pada saat itu. Tapi kekuasaannya kemudian dia serahkan kepada menantunya yang datang dari utara. Nah, jadi terus-menerus dari Salakanegara, kemudian berpindah kekuasaan kepada kerajaan Tarumanegara, kemudian kawasan ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan dari luar Jawa, dari Sriwijaya dan seterusnya. Kemudian pada abad ke-13, 14, 15-an itu muncul kekuatan Sunda, maka kawasan ini dikuasai oleh penguasa-penguasa yang non-lokal. Terutama memang ketika masa kolonial dimulai dari 1619 ketika YP Kun berhasil membumi hanguskan Keraton Jayakarta, maka semakin jauh masyarakat lokal menjadi pemimpin. Baru kemudian
perpolitikan ketika terjadi pergerakan nasional, ya, muncul partai-partai politik, dan partai politik juga didirikan oleh orang Betawi yang nyata betul saat itu dikepalai oleh Muhammad Husni Tamrin, dan dia berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPRD maupun meningkat kepada pemilihan anggota DPR kemudian di Volksrat. Jadi kira-kira begitu. Nah, kemudian muncul kesadaran sesudah kemerdekaan, terutama sesudah tahun 45, maju lagi ke sesudah tahun 65, ada kesadaran dari kita bahwa ini pemimpin-pemimpin lokal harus kita ciptakan. Harus ada pemimpin yang betul-betul menjadi empedan, menjadi sandaran bagi masyarakat. Tapi minat masyarakat Betawi pada umumnya memang untuk politik lebih rendah daripada etnik lain. Tapi kesadaran itu kemudian muncul sesudah tahun 70-an, 80-an, dan terutama sesudah pilkada itu dilaksanakan secara bebas. Baik. Bahwa mungkin kesempatan orang Betawi untuk memimpin kotanya sendiri bisa dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan itu, dan tentu saja mereka mencari dukungan dari berbagai komponen yang ada di masyarakat Kota Jakarta ini, terutama memang dukungan dari partai politik. Baik, tapi karena ini adalah tadi ya skalanya skala nasional, jadi ya tidak terlalu bermasalah juga ya, karena memang kompetisi tidak hanya tingkat lokal. Tapi yang menarik kemudian Bang Yahya, kalau berbicara tentang organisasi nih, kita tahu ada banyak organisasi masyarakat di Jakarta ini yang mengatasnamakan Betawi, tetapi ada juga citra yang negatif, Bang Yahya. Ini bagaimana Anda sering melihatnya? Kan ada beberapa ormas yang terkesannya yang dikedepankan itu adalah jagoannya, begitu kan? Ini boleh silakan, apa pendapat Anda? Iya, saya melihat banyak keuntungan ya sesudah reformasi muncul ormas Betawian. Jadi kalau pagi ini muncul satu ormas, nanti sore muncul lagi, besok pagi muncul lagi, sehingga dalam daftar yang dirilis oleh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi memang kira-kira ada 114 ormas kira-kira. Nah, dan itu ormas bermunculan hasil dari reformasi. Sebelum reformasi, ormas kebetawian itu hanya ada 20-an yang mengatasnamakan aspirasi kebetawian. Tapi itu semuanya ormas, bukan politik. Nah, kemudian sesudah reformasi muncul ormas-ormas, bahkan yang tadi Bang Ajat katakan, ada ormas-ormas yang mengedepankan otot ketimbang otak gitu. Dalam perspektif saya, yang ini juga sebetulnya asik, karena mungkin orang-orang yang di luar memandang kita dengan mulai berhitung. Nah, jadi dengan munculnya ormas-ormas dari yang garang sampai yang kepada ikatan pendidik, ikatan ulama dan habaib, terus ormas Porkabi, ormas FBR, ormas yang lain-lainnya, yang ada 114 itu buat saya sesuatu yang positif ya. Bagaimana kita melihatnya. Tetapi memang menjadi tugas Badan Musyawarah Betawi untuk ngeberesin ormas-ormas ini. Jadi yang terlampau mengutamakan otot sudah seharusnya kita bawa balik, bagaimana kita mengutamakan otak dalam pergerakannya. Baik. Tetapi saya memaklumi ya Bang Ajat ya, bahwa ormas-ormas yang muncul dengan emblem-emblem tanda petik garang begitu, itu kan bukan muncul begitu saja. Karena memang persaingan rezeki di kota ini, bahkan pada lahan yang sempit sekalipun, itu menjadi pertarungan yang luar biasa dari orang-orang yang butuh hidup di kota ini. Baik. Jadi daripada di dapur dandang
piring kagak bersuara, dapur kagak ngebul, maka mari kita dirikan organisasi yang tujuannya memperbaiki posisi hidup kita, posisi ekonomi kita. Dan rata-rata ormas-ormas seperti itu ada, dan itu buat saya sih positif-positif saja. Hanya memang kemudian bagaimana ormas-ormas seperti ini diajak pulang mengutamakan kebersamaan, egaliter, kita sama-sama, kita bahagia bersama-sama. Begitu Bang Ajat. Baik, tapi tidakkah itu membuat citra negatif di tengah masyarakat tentang budaya Betawi itu sendiri tadi, karena ada banyak kegiatan-kegiatan yang berbau premanisme, akhirnya masyarakat melihatnya, oh kalau bicara tentang Betawi, bicara tentang jawara, tentang jagoan, begitu. Itu juga problem yang saya rasakan. Tetapi saya berharap dari peristiwa-peristiwa masa lalu, dari hal-hal yang mereka kerjakan selama ini, semakin hari semakin diminimalisir, sehingga akan sejajar tuh pergerakan kita. Pergerakan yang mengutamakan ideologi Betawi, pergerakan yang mengutamakan kebersamaan membangun kota ini, kebersamaan untuk sama-sama menjadikan ibu kota ini sebagai ibu atau emak kita, yang kita junjung tinggi, yang kita hormati dia, yang kita setiap saat memelihara dia, sebagaimana kita memelihara emak yang melahirkan kita. Jadi begitu. Jadi memang saya merasakan di awal-awal mereka melakukan kegiatan itu ada rasa terenyuh di dalam hati. Begini betul teman-teman itu melakukan kegiatan dalam pergerakannya. Baik. Dan yang menarik kemudian kalau tadi kan bicara tentang kegiatan organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Betawi begitu ya. Tapi ada juga karakter Betawi yang dikenal secara luas oleh masyarakat. Apakah menurut Bang Yahya, ini kalau berbicara tentang karakter Betawi yang sering muncul di televisi, lebih ke unik atau nyolot atau ngampung, itu sebetulnya seperti itukah masyarakat Betawi atau ada yang perlu untuk juga dikenalkan hal yang lain sebetulnya? Itu kan pekerjaan-pekerjaan dunia kreatif yang menurut saya, Bang Ajat ya, mereka belum melakukan riset secara utuh dan mendalam tentang bagaimana karakter dan kepribadian masyarakat Betawi. Sehingga yang dia lihat ya yang permukaan aja. Karena misalnya mereka melihat kemunculan pertunjukan topeng Betawi. Pertunjukan teater tradisional dimanapun juga ya Bang Ajat ya, dan saudara-saudaraku yang menyaksikan kegiatan ini, itu ya secara refleks, secara biasa dia ambil genteng, dia pukul, dia jedotin ininya, kemudian berbicara lu gua yang menurut pemaknaan orang luar itu kasar. Ya begitu di mana-mana saya mendapatkannya. Nah, oleh karena itu menurut saya dunia kreatif yang kita kenal dan ditayangkan di media-media televisi itu kekurangannya adalah kekurangan penelitian, riset secara betul mengenali kesenian yang ingin dia angkat, kepribadian yang ingin dia angkat. Jadi stereotip masih dari dulu sampai sekarang terjadi dan tetap dilakukan oleh kawan-kawan kita dari dunia kreatif, terutama dunia perfilman, persinetronan, dan media-media sosial yang hanya mengenal masyarakat Betawi dalam lapis-lapis luarnya saja. Dia nggak mampu dan nggak berniat masuk lebih dalam lagi, menggali kepribadian dan karakter masyarakat Betawi yang betul-betul ada pada masyarakat Betawi. Jadi memang semakin norak, semakin kampungan hasil kerja kreatif itu ditayangkan di media-media, jadi semakin mendapat nilai tinggi dan semakin ditonton banyak orang. Jadi itulah stereotip.
Nah, kadang-kadang saya juga merasa malu, kok begini-gini amat ya. Ada tayangan-tayangan di berbagai media yang nggak melakukan riset secara benar. Baik, jadi menurut Anda apa yang kita tonton selama ini itu bukan Betawi yang sejatinya harus diperkenalkan ke masyarakat. Lalu sebagai bagian dari elemen Betawi, dalam hal ini Lembaga Kebudayaan Betawi, apa yang dilakukan dong untuk menghapus stereotip tadi, untuk memunculkan ini loh model orang Betawi yang juga patut untuk dikenal begitu? Dalam perspektif ini ya Bang Ajat ya, dan saudara-saudaraku, kita itu memang balapan di pasar. Kita yang betul-betul bergerak pada lapisan ideologi dan pakem-pakem yang ingin kita pertahankan karena memang menjadi milik kita, itu kalah balapan dengan dunia kreatif. Jadi teman-teman itu bergerak bebas, melakukan banyak terobosan-terobosan kreatif untuk mencari keuntungan dari pekerjaan mereka itu, ya itulah yang terjadi saat ini. Jadi pasar lebih memenangkan pekerjaan-pekerjaan kreatif yang memang seolah-olah menggembirakan para penonton, membahagiakan para penonton. Tapi dalam perspektif saya, itu saya merasa terenyuh, mendelut-delut saya punya hati, karena memang seperti ini ya mereka menggambarkan saya sebagai orang Betawi yang hidup dan ada di kota Jakarta. Baik. Itu Bang Ajat. Ada hal lain yang sedang diupayakan berkaitan juga dengan tadi ya, memunculkan ikon-ikon baru atau juga bahkan mempertahankan ikon Jakarta, ikon Betawi yang termakan oleh zaman begitu. Sekarang ini kan era dengan banyaknya sosial media begitu kan. Betawi juga kan tetap harus eksis begitu. Adakah upaya yang memang sedang dilakukan sekarang ini? Lembaga Kebudayaan Betawi bersama dinas-dinas yang ada di pemerintah provinsi, misal Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dinas apa tuh yang untuk jalan raya dan segala macam, Dinas UMKM dan semua dinas yang ada, memang kita sedang berupaya bersinergi. Kita menjadikan sinergi sesuatu hal yang harus dan niscaya dalam perkembangan kota Jakarta saat ini. Di Lembaga Kebudayaan Betawi mempunyai program-program unggulan. Misalnya bagaimana kita menetapkan pakem-pakem busana, pakem pakaian, pakem busana, pakem makanan, pakem seni pertunjukan yang betul seperti apa, pakem pergaulan sehari-hari, bagaimana kita cinta kepada tanah, menghormati air, menghormati alam yang sudah banyak menghidupi kita. Jadi program-program kita itu bagaimana kita melakukan sosialisasi kembali dan revitalisasi kepada pemahaman. Karena memang sejak reformasi itu, terutama ya sejak reformasi itu nilai-nilai kebebasan begitu muncul di tengah-tengah, sehingga generasi kita, generasi Betawi tidak kurang begitu peduli kepada miliknya sendiri. Sehingga dengan begitu terjadi gap. Mereka nggak paham itu apa itu yang namanya liskol, apa itu paham dari yang disebut gigi balang, apa itu roti buaya, apa itu ondel-ondel sendiri pun mereka nggak tahu. Jadi ada gap itu, sehingga Lembaga Kebudayaan Betawi selama ini lebih kepada lagi ngeberesin itu semua. Nanti ketika ideologi Betawi itu sudah kita sampurnakan secara resmi, dan kita akan semakin kuat mensosialisasikannya, baik bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dengan muatan lokal, maupun dengan Dinas Pariwisata dengan tampilan-tampilan yang ada, maupun dengan Dinas Kebudayaan, bagaimana kita menciptakan seniman-seniman baru yang lebih mengikuti tren pasar, tetapi tidak lepas dari kearifan lokal yang ada pada kesenian itu. Baik, Bang Ajat. Nanti kita lebih perdalam lagi soal muatan lokal ini, dan tadi bagaimana generasi mudanya Betawi itu kenal dan mampu untuk bisa memperkenalkan Betawinya sendiri. Tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu Bang. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di One on One.